Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Dodi Hair. Ya, untuk kesempatan hari ini saya mencoba untuk menelusuri di sebuah wilayah. Ini saya sudah berada di lokasi. Wilayah ini adalah dulu ini adalah sebuah perkampungan yang ditinggalkan oleh warga karena adanya gangguan makhluk astral ya. Jadi warga sekitar sini akhirnya untuk memutuskan untuk pergi dari perkampungan ini. Oke, bagaimana viewnya langsung aja kita ikuti terus channel Dodi Hair ya. Oke. Iya, jadi teman-teman, lokasi ini dulu itu sekitar kurang lebih ada puluhan tahun yang lalu ya, sekitar 15 atau 30 tahun yang lalu, sampai segitu. Itu lokasi ini adalah sebuah perkampungan sebelum jadi hutan seperti ini, teman-teman. Itu ada sedikit cerita yang cukup membuat saya penasaran di lokasi ini ya. Dulu itu jadi lokasi ini ramai dengan perkampungan atau perumahan warga gitu. Yang ceritanya itu awal mulanya itu adalah banyaknya gangguan dari makhluk-makhluk yang tak kasat mata, teman-teman. Jadi sempat menjadi perbincangan warga pada waktu itu ya. Ini saya berjalan di pinggir ya. Ini di sana di tepi sawah. Saya mencoba masuk ke sana. Ya, ini langsung ke anunya. Jadi ceritanya itu di sini itu ada kurang lebih sekitar berapa ya? 30 atau angka pastinya saya tidak begitu tahu karena saya hanya mendengarkan cerita. Itu. Ini dulunya adalah sebuah perkampungan, dan bahkan konon ceritanya ada yang mengatakan itu di lokasi ini masih ada bekas pondasi bangunan rumah. Ini yang kepengen saya cari ya, teman-teman ya. Di situ. Jadi astagfirullah. Apa ya? Kayak ada yang lempar, tapi suaranya di atas gitu. Hanya saya lagi nyari. Apa ya? Oke, saya lanjut. Ya, berhubung saya sendirian jadi biasanya saya ditemani. Iya, jadi dulu itu sering sekali terjadi gangguan-gangguan di sekitar penduduk di sini dulunya. Itu sering diganggu, entah dalam bentuk apa saya nggak begitu paham gitu loh. Tapi ya ceritanya memang seperti itu. Dan ini dulunya adalah kayak apa sih, ini banyak tanahnya agak sedikit bergelombang, kayak bekas-bekas bangunan rumah gitu deh ya. Waduh, saya dilempar terus burungnya terbang itu.
Ya, jadi kalau malam katanya ini lokasi ini itu sempat menjadi lokasi favoritnya para kreator misteri ya. Ini banyak sekali yang ingin mengetahui lokasi ini, tapi hanya beberapa orang yang tahu ya teman-teman ya. Ini saya berusaha mencari bekas pondasi, katanya masih ada bekas pondasi rumah di sini. Seperti itu. Ini tadi ada angin, sekarang nggak ada angin, tapi yang membuat daun-daun bergoyang yang itu juga. Tapi nggak apa-apa lah, itu sudah biasa ya. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau berbicara tentang sebuah perkampungan itu memang apa ya, membangun sebuah wilayah, membangun sebuah perkampungan itu adalah sesuatu hal yang penuh perjuangan ya. Itu mencurahkan keringat, tenaga, pikiran, bahkan bagaimana caranya agar sebuah perkampungan atau sebuah wilayah itu dapat lebih berkembang, lebih maju. Jadi kalau zaman dahulu itu perkampungan dibangun itu dengan perjuangan tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh. Dalam arti bisa dibilang itu adalah tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pejuang, seperti itu ya. Dan wilayah sini termasuk salah satunya. Tetapi ada campur tangan dari makhluk yang tak kasat mata, teman-teman. Jadi yang membuat orang-orang di sekitar perkampungan sini itu berpindah, bahkan tidak satu persatu tapi langsung berbondong-bondong. Itu katanya seperti itu beritanya. Dan sampai meninggalkan satu rumah yang masih utuh di sana, dan sekarang itu entah buat apa, saya nggak tahu. Ya, ini saya sedang mencari pondasi bekas rumah. Ya, dan konon katanya, ceritanya di lokasi ini itu pada waktu itu banyak sekali pohon kelapa yang tidak berbuah, teman-teman. Tidak ada buahnya. Berbuah 1, 2. Kalau lebih dari itu pasti akan jatuh. Itu ceritanya seperti itu. Dan kalau saya lihat memang di atas sana itu ada pohon kelapa ya. Ini di depan saya ini loh. Ini pohon kelapa ya. Tapi nggak ada buahnya dan nggak ada bunganya. Ya, coba saya zoom deh. Nah, ya nggak ada buahnya, justru malah ditumbuhi oleh benalu seperti itu ya. Tadi ya yang sempat terlihat ya. Itu seperti itu. Banyak sekali pohon kelapa yang tumbuh di sini, tetapi tidak berbuah. Seperti itu ya. Ini saya mencoba muter deh. Saya ninggal motor di sana. Jauh banget ya. Saya mau masuk ke sana lagi. Takutnya terlalu jauh nantinya. Oke ya. Ini ada jalan kecil. Mungkin ya banyak warga karena sekitar sana itu sawah gitu ya. Ini ada jalan masuk sih. Dan ada yang mengatakan di sebelah sana itu ada satu orang penduduk yang masih tinggal di sini. Tapi saya belum sampai sana. Saya memutuskan untuk masuk dulu ke lokasi ini. Seperti itu ya. Ya, saya kembali ke cerita. Jadi kalau kita membuat sebuah perkampungan atau tokoh-tokoh pada zaman dahulu, tokoh-tokoh pahlawan atau tokoh-tokoh ternama itu membuat perkampungan, membuat sebuah wilayah gitu kan,
tidak menutup kemungkinan kalau zaman dahulu itu masih percaya dengan hal klinik ya teman-teman ya. Hal klinik itulah yang kerap kali sampai sekarang pun masih banyak masyarakat yang meyakini hal klinik seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kejadian yang terjadi di lokasi ini itu yang mengundang banyak sekali pertanyaan, baik itu dari masyarakat sekitar, juga dari yang di luar lokasi sini. Oh ya, sekali lagi, lokasi ini berada di Cilacap teman-teman. Maaf, saya baru mengatakan ya. Lokasi ini berada di Cilacap. Oh, itu ada pondasi. Ada pondasi bekas rumah kayaknya. Oh iya bener. Coba saya naik ya. Oh, di sana ada lagi. Di sana ada patok itu. Iya. Ya. Baunya. Astagfirullahaladzim. Siang-siang aja baunya kayak gini ya teman-teman, apalagi malam hari gitu. Dan saya justru malah penasaran kalau masuk ke sini, ke lokasi ini itu pada malam hari. Seperti itu. Nah, ini pondasi, ini bekas rumah. Dan perlu teman-teman ketahui gitu ya. Kalau pondasi-pondasi zaman sekarang itu tidak menggunakan batu bata teman-teman. Ini batu batanya, ini batu bata yang tergolong umurnya sudah tua ya, udah lebih dari ini seperti ini sudah ditumbuhi oleh ya, ini bekas pondasi bangunan rumah ya. Dan kenapa kok seperti ini di garis-garis? Untuk tanda teman-teman, karena apa? Oke, kita kembali ke view aja. Perasaan saya nggak nyaman di sini. Astagfirullahaladzim. Karena apa? Pondasi dibikin seperti itu kalau pada zaman dahulu. Ya, sekitar beberapa puluh tahun yang lalu gitu ya. Pondasi dibikin seperti itu karena atasnya itu adalah bukan sebuah biasanya tidak ditata dengan menggunakan batu bata lagi teman-teman, tapi menggunakan kayu atau bambu. Ya, rata-rata rumah zaman dahulu itu masih menggunakan kayu, teman-teman. Oh, di sana ada lagi. Itu. Di sana ada bekas pondasi lagi. Kalau dari sini kelihatan mungkin saya mau masuk sana, saya nggak pakai sepatu soalnya. Dan sudah banyak yang dipatok sih lokasi ini, jadi tanah ini memang masih ada pemiliknya, tetapi kenapa itu tidak dihuni lagi seperti itu ya. Nah, ini adalah tanda batas. Astagfirullahaladzim. Batas kepemilikan tanah ya. Jadi ceritanya dulu itu katanya itu kalau ada yang bercerita itu sering sekali atau banyak sekali anak-anak kecil yang berlarian di lokasi ini. Saya nggak tahu sampai akhirnya ditinggalkan oleh warga seperti itu ya. Waduh, suara apa itu bukan suara binatang. Suara apa itu? Ada yang dengar nggak? Ini kalau saya menelusur lagi durasi bisa tambah panjang ya teman-teman ya. Ya, mungkin ini aja viewnya gitu ya. Jadi
kalau menurut pendapat saya pribadi, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus meyakini bahwa makhluk selain kita di bumi ini, selain manusia di bumi ini, itu juga ada makhluk lain seperti jin. Itu juga ada, teman-teman. Dan apa yang dilakukan dan apa yang mereka tempati itu pun sama seperti apa yang kita tempati saat ini, ya. Jadi ada warga yang lewat, ini masih buat ya, aktivitas warga. Kalau dengar suara motor, padahal ini jelas-jelas hutan ya. Itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi wow, apa yang saya khawatirkan bakalan terjadi. Ini banyak sekali binatang-binatang kecil di situ. Itu kalau menggigit luar biasa sakitnya. Namanya apa ya? Aduh, bener kan? Astagfirullahaladzim. Saya kembali ke jalan yang biasa. Ya, jadi memang mau tidak mau atau suka tidak suka, kita harus meyakini bahwa jin itu ada. Cuma ada cumanya. Kalau kita sampai terkecoh dengan perbuatan apa yang dilakukan oleh jin itu, kita akan masuk ke dalamnya. Contoh, kalau kita meyakini di Indonesia, di tempat kita lahir, berbagai jenis hantu itu ada. Kita meyakini itu, ya. Kita tahu itu ada, seperti yang namanya pocong, tuyul, kuntilanak, genderuwo atau apa segala macam itu. Ya, itu adalah real hantu dari Indonesia. Beda cerita kalau kita pindah ke negara yang lain. Mereka meyakini hantu itu apa? Itu bukan apa-apa. Itu bunga. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi kalau ada yang dengar, ya, jadi kalau setiap negara itu meyakini yang berbeda-beda ya teman-teman ya. Contoh, kalau di Indonesia memang ada kuntilanak, di Jepang itu ada sadako, ya, dan lain-lain. Oke ya teman-teman ya, ini saya sudah mendekati ujung perjalanan. Saya kira saya akhiri apa ya. Oke lah, saya tutup saja ya, saya tutup saja. Aduh, goyang. Saya tutup aja sambil berjalan. Jadi kalau ya itu tadi yang saya katakan. Sebentar. Ya, jadi yang seperti tadi saya katakan ya teman-teman ya. Kita harus meyakini, kita harus tahu gitu, bahwa makhluk-makhluk selain kita itu ada. Itu sama. Sama dalam arti mereka pun berkembang biak ya. Mereka juga berkembang biak sama dengan manusia. Tapi perkembangbiakannya mereka itu lebih cepat daripada manusia. Kadang kalau kita tahu ya seperti itu. Oke lah, nanti lain waktu ya, lain waktu nanti saya ceritakan lagi. Oke.
Oke, terima kasih sudah mengikuti channel Dodi Hair dari awal sampai akhir perjalanan ini. Buat yang ingin tahu lokasinya di mana, nanti saya bukan nanti ya, bisa dilihat di deskripsi seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa tinggalkan like, share, dan komen video ini. Oke, jangan lupa tinggalkan subscribe-nya juga. Oke, terima kasih. Akhir kata, saya Dodi Hair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.